Ibu-ibu sambil masak berzikir juga. Sallallahu ala Muhammad. Garamnya harus dicicipi juga. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai masak sarapan pagi, bapak pun makan. Yummy. Apa sih rahasianya, Mak? Rahasianya sholawat. Anaknya tenang, ibunya tenang, suaminya tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sakinah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kebetulan anaknya perempuan 3, anak pertama sakinah, kedua mawaddah, ketiga rahmah. Tapi kalau masakan itu dimasak dengan kemarahan, dasar suami setan, belanja nggak nama-nama, belanja habis terus, nggak tahu kompor naik, gas micinnya setengah kilo. Dimakan sama suami, ditanya apa sih rahasianya, Mah? Kuku hitam nggak pernah dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Saya tadi begitu pesawat mendarat, saya lihat Tanjung api, ternyata disambut dengan air. Jadi memang bunyinya seram, tapi menenangkan jiwa. Begitulah kehadiran kita pagi ini. Mudah-mudahan bernilai amal soleh semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita memuji Allah? Karena kalau dibuat panas kita tidak nyaman. Akhirnya jamaah tadi malam banyak berdoa, ya Allah jangan sampai besok panas. Hujanlah ya Allah, betul-betul turun hujan. Tapi kalau hujan Ustadz juga tidak bisa menyampaikan tausiah, maka dibuat Allah antara hujan dan panas. Padahal menurut ramalan BMKG ini sampai jam 12 siang ini hujan lebat. Tapi doa kabul orang ampana. Ampana itu bahasa Arabnya ampana, berikanlah manfaat kepada kami. Rabbi famfa'na bibarakatihi. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, para habaib zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi, berkat kecintaan kita kepada para keturunannya insyaallah. Hadir juga bersama kita Bang Mat Ali, Ketua Insan Cita Indonesia. Kenal dengan Muhammad Ali? Saya ngetes aja. Saya jalan dengan Muhammad Ali ini tidak merasa beliau ini pejabat, tidak merasa beliau ini orang hebat, biasa-biasa saja. Tadi waktu jalan saya penasaran juga dalam hati saya, kenapa saya jalan dengan beliau merasa biasa aja rupanya. Tapi saya nggak nanya, saya nggak pernah nanya, Bang kenapa enggak? Kenapa saya nggak nanya? Masa profesor nanya? Saya nggak nanya, saya diam-diam aja. Rupanya wallahu alam apa beliau ada firasat, dia cerita sendiri. Ustadz Somad, dulu saya kemari dari Palu naik sepeda motor, mampir di pinggir jalan. Jadi ternyata manusia ini bagaimana sikapnya itu tergantung proses hidupnya. Jadi kalau hidup ini berproses, tidak terkejut, tidak kagetan, maka sikap dan sifat kita pun juga insya Allah biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita tidak melambung terlalu tinggi, tidak jatuh terlalu ke bawah, biasa-biasa saja, karena kita memang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad itu ngomongnya katanya sikap kita biasa-biasa aja, jangan terlalu tinggi. Buktinya dia sendiri nggak sesuai omongannya, dia tempatnya tinggi. Ini memang pentas dibuat tinggi.
Kenapa begitu? Mungkin ini usul dari Pak Polisi. Takut kalau rendah saya ditarik sama jamaah. Ini ampana ini aman atau tidak aman? Kenapa pengawalnya TNI Polri banyak sekali? Saya heran, ternyata turun dari mobil tadi, kiri kanan 2 lapis pengawalan, lengkap dengan senjatanya. Itu pistol besi, bukan pistol air. Ternyata di sini masyarakat, apa nama kabupatennya? Tojo Una-Una adalah orang yang cinta kepada dakwah, cinta kepada habaib, cinta kepada para ulama. Mereka sedang menunjukkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdul Somad, kalau kamu mau tahu bagaimana masyarakat Tojo Una-Una, panas terik, mereka sudah siapkan tenda. Hujan lebat, mereka tetap datang. Hujan aja mereka datang. Apalagi kalau tengah malam pengajian dibuat redup, maka insya Allah semua yang melangkahkan kaki ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat insya Allah. Amin ya rabbal alamin." Kalau tuan membeli tali dibuat mengikat janur, ini abang saya ini namanya Bang Mat Ali, insya Allah jadi calon gubernur. Dari bunyi aminnya setuju kelihatannya. Amin ya rabbal. Tadi di depan saya lihat ada tulisan baleho, judulnya meningkatkan kualitas diri dengan ibadah. Tapi di sini nggak ada lagi judulnya, hilang. Saya baca dari atas, Safari Dakwah Abdul Somad, jam 8 Wita, lapangan STQ depan kantor Bupati Tuna, mari sukseskan Safari Dakwah. Judulnya hilang. Meningkatkan kualitas diri dengan amal ibadah. Bagaimana cara meningkatkan kualitas jalan? Traktor, truk, mobil lewat supaya jalan lebih padat. Bagaimana meningkatkan kualitas wajah supaya glowing? Jangan lupa minum jus bengkoang. Bagaimana meningkatkan kualitas tubuh supaya sehat? Jangan banyak makan nasi. Itu pesan Bang Mat Ali. Beliau makan nasinya dikit aja. Saya bilang diet bang, besok kita diet, hari ini belum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sesuai dengan judul kita, bagaimana meningkatkan kualitas diri dengan amal ibadah. Amal ini ada 4. Inilah yang akan saya jelaskan insya Allah. Mohon maaf ya ibu, itu yang di belakang komplain karena kalau payungnya dibentang mereka nggak bisa ngelihat wajah Ustadz Somad yang dirindu-rindukan siang dan malam. Ustadz GR aja. Jamaah ini udah sering dengar ceramah Ustadz Somad, betul? Mereka datang cuma mau ngelihat mana orang yang menghabiskan paket saya 2 giga itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya berada di Tojo Una-Una di Ampana ini. Perasaan saya sekarang nih rasa-rasa bangsawan. Kenapa begitu? Melihat bukit sedang diselimuti awan, saya ini merasa bangsawan. Apa itu Ustaz? Bangsa yang hidup di awan. Insya Allah, tabarakallah. Saya hari ini betul-betul tersanjung dibuat jamaah di Tojo Una-Una.
pentasnya dibuat tinggi, di bawah ada bunga-bunga yang mekar harum semerbak mewangi, mandang ke atas ada bukit yang diselimuti awan. Bagaimana rasanya Ustadz di atas pentas? Nanti selesai acara kalian naik sendiri. Naik sendiri rasakan, ternyata karpetnya basah. Enggak apa-apa. Begitulah supaya berkesan pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 amal ibadah. Ini yang akan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Ada 4 amal ibadah. Kira-kira bisa diingat? Bisa. Belum saya sampaikan. Ibadah yang pertama adalah ibadah badan. Ibadah badan, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini namanya ibadah badan. Kami Pak Ustadz perempuan dalam keadaan maaf halangan, nggak bisa ibadah badan, nggak bisa tegak berdiri, nggak bisa ruku. Saya ini perempuan Pak Ustadz dalam keadaan hamil juga ibadah badan. Makanya siapa yang punya anak, loh kamu tahun lalu hamil, iya tahun ini hamil lagi, ibadah. Betul Ibu? Bapak jangan berkecil hati, karena itu hasil kerja keras kalian. Yang ketawa anak-anak macam paham aja. Karena sekarang banyak orang mengejek-ejek, kenapa kamu hamil? Jangan banyak anak. Padahal Nabi memesankan inni mukatsirum bikumul umam. Saya adalah Nabi yang paling bangga nanti pada hari kiamat, karena umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan itu amal badan, meregang nyawa. Siapa yang meninggal melahirkan, maka dia mati syahid. Mudah-mudahan meninggalnya sehat walafiat melahirkan. Andai pun meninggal, matinya mati syahid insyaallah. Untuk ibu-ibu kita yang melahirkan dalam keadaan meninggal dunia, kakak sepupu saya, nenek saya, keluarga kami banyak yang meninggal karena zaman dulu itu sulit melahirkan. Hari 2 malam nggak lahir anak meninggal. Zaman sekarang mudah sekali, langsung dokter menawarkan mau sesar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal badan, tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Amal badan, panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita ketemu saat tawaf di Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal amin. Semuanya ya Allah berangkatkan keadaan sehat walafiat, berhaji dan berumrah ke Baitullah. Saya dapat kabar dewan-dewan juri musabaqah tilawatil Quran yang juara-juara itu teman saya cerita, Ustadz Somad, ya itu ada yang juara musabaqah, juara 1 dapat uang 7 juta. Ditanya sama Bang Mat Ali, dapat apa lagi dia hadiah? Itu aja Bang, nggak ada hadiah lagi, nggak ada. Kumpulkan semua yang juara-juara 1, kumpulkan dewan-dewan jurinya, kumpulkan panitia-panitianya, berangkatkan semua. 100 orang diberangkatkan umroh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bang Mat Ali panjang umur, sehat badan, berkah rezekinya. Saya juara musabaqah tilawatil Quran tahun 1989 antar SD. Juara 1 bertahan 3 tahun berturut-turut. 88, 89, 90 pialanya ada di rumah. Silakan tanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Sakit hati saya mendengar berita ini. Kenapa? Mereka juara sekali sudah berangkat, saya 3 kali nggak berangkat-berangkat.